Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, juga Bapak Dr. Pepen Supendi MAG, dan seluruh teman-teman PAUD 5A yang saya banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu kurikulum pendidikan Islam yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami, kelompok 5 yang beranggotakan Hawa Nurbaniyajid, Hesti Paujiah, dan Kiki Kilma Rihani. Baik, langsung saja pada pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Hawa Nurbaniyajid, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Hesti Paujiah, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Kiki Kilma Rihani. Materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan atau manhaj al-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Nah, secara terminologi, menurut para ahli mendefinisikan kurikulum diantaranya. Yang pertama yaitu menurut Crow. Kurikulum adalah rencana pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Yang kedua ada menurut Arifin. Menurut Arifin, kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Sesuai dengan perkembangan pendidikan, kurikulum yang semula dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran kemudian beralih makna menjadi semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan berada dalam tanggung jawab sekolah, lebih khususnya hasil belajar yang diharapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu kegiatan pendidikan yang mencakupi berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pelajar pendidikan, sarana-sarana strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada pengertian pendidikan Islam. Menurut Al-Atas, Hasan Langgulung, dan Berlian Somad, maksud pendidikan itu ialah perubahan dalaman dan perubahan tingkah laku. Pendidikan Islam merupakan usaha-usaha pembentukan anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dengan itu, melalui pendidikan Islam akan dapat menyerapi dan menyadari hal-hal yang sebenarnya atau hakikat-hakikat yang baik dalam ajaran dan amalan Islam, atau apa yang terkandung dalam akidahnya, ibadahnya, sistem akhlaknya, dan juga ajaran syariatnya yang dilihat dari segi hukum-hukumnya yang zahir. Ahli-ahli fikir Islam berpendapat bahwa dengan menyadari hal-hal ini semua, manusia akan mencapai kebahagiaan dalam dunia maupun dan kebahagiaan dalam akhirat. Selanjutnya ada pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktiviti, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja atau sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Berdasarkan keterangan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu merupakan suatu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai
mencapai tujuan pendidikan Islam. Maka diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan belajar. Baik, saya Hesti Paujiah akan melanjutkan materi selanjutnya, perihal tujuan kurikulum pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan orang-orang yang beriman dan juga berpengetahuan, yang satu sama lain saling menopang. Islam tidak memandang bahwa pencarian pengetahuan adalah demi pengetahuan sendiri, tanpa merujuk pada cita-cita spiritual yang harus dicapai manusia, tetapi untuk mewujudkan sebanyak mungkin kemaslahatan bagi umat manusia. Pengetahuan yang diceraikan dari agama bukan hanya membuat pengetahuan menjadi bias, bahkan akan menjadikannya sebagai kejahilan jenis modern. Islam menganggap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang tidak berpengetahuan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada masalah keimanan atau akidah. Bagian akidah menyentuh hal-hal yang bersifat itikad atau kepercayaan, termasuk mengenai iman setiap manusia dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah keimanan mendapat prioritas pertama dalam penyusunan kurikulum karena pokok ajaran inilah yang pertama perlu ditanamkan pada anak didik. Yang kedua, masalah keislaman atau syariah. Bagian syariah meliputi segala hal yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peraturan hukum Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan antara sesama manusia. Aspek pergaulan hidup manusia dengan sesamanya sebagai pokok ajaran Islam yang penting ditempatkan pada prioritas kedua dalam urutan kurikulum ini. Selanjutnya, ketiga, masalah ihsan atau akhlak. Bagian akhlak merupakan suatu amalan yang bersifat melengkapkan kedua perkara di atas, keimanan dan keislaman, dan mengajar serta mendidik manusia mengenai cara pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketiga ajaran pokok tersebut di atas akhirnya dibentuk menjadi rukun iman dan akhlak. Dari ketiga bentuk ini pula lahirlah beberapa hukum agama berupa ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Selanjutnya, ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta ditambah lagi dengan sejarah Islam. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama yaitu berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetisinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetisi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Selanjutnya yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Kesinambungan di sini dimaksudkan adalah saling hubungan atau jalin menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Selanjutnya yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik sehingga terjadi interaktif antara pengajaran dengan daya berpikir anak. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Dan oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Selanjutnya yaitu prinsip dasar penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, dan relevansi dengan tuntutan pekerjaan. Selanjutnya, prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Selanjutnya, prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan dapat memenuhi harapan. Selanjutnya, prinsip kesinambungan adalah saling hubungan dan jalin-menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak yang meliputi fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, mengembangkan program pengajaran, serta tahap-tahap pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkadang di dalam kurikulum. Begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid dan masyarakat. Alhamdulillah, penyampaian materi mengenai kurikulum pendidikan Islam dari kelompok kami telah selesai. Semoga teman-teman dapat menyimaknya dengan baik. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.